Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan selamat hari kasih sayang gitu ya, walaupun sudah lewat. Semoga lewat ibadah hari ini, lewat segala yang kita lakukan, kasih sayangnya itu boleh diwujudkan kepada satu sama lain ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang satu bentuk kasih bersama-sama, kasih sayang. Yaitu mari kita buka dari satu bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai 12. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya secara fisik maupun di HP atau di tab. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Kalau sudah menemukan, saya ajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat ke-8. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Judulnya adalah pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat, tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Saudara-saudara, kata sebuah survei katanya generasi kita itu di zaman sekarang itu adalah sebuah zaman yang penuh dengan kesepian. Nah, jadi saya mau tanya dulu, pernahkah satu saudara Bapak Ibu itu merasakan kesepian? Kesepian itu bukan berarti secara literal, oh kita tuh sendiri nggak ada orang di sekitar kita, di rumah sendirian, bukan. Tapi pernahkah kita berada dalam sebuah keramaian, entah itu di dalam gereja, entah itu di rumah, saudara tinggal dengan banyak orang misalnya di rumah ya. Tapi tetap gitu ya, saudara itu merasa sendirian, merasa kesepian. Saudara punya banyak teman, saudara punya jadwal yang begitu padat, begitu sibuk ketemu dengan orang, tapi saudara tahu, orang yang saudara temui itu tidak cukup dekat untuk kita itu bisa berbagi hidup dengan mereka. Untuk mereka bisa masuk ke dalam hidup kita dan untuk kita bisa share hidup kita kepada dia. Nah, saudara pernahkah saudara merasa kesepian begitu di zaman sekarang? Setidaknya rasa kesepian itu dialami juga oleh seorang bernama Joyce Carol Vincent. Joyce Carol Vincent adalah seorang wanita yang bekerja hidup di sebuah kota yang sangat sibuk, sangat padat, yaitu di London. Nah, si Joyce ini dikenal sebagai seorang yang ceria, seorang yang aktif, dan dia punya karir yang sangat baik. Jadi dia cukup mapan lah sebagai seorang wanita. Dia juga suka menyanyi, dia punya hobi, punya komunitas. Tapi suatu kali di tahun 2000-an tiba-tiba si Joyce ini menarik diri dari semua orang, termasuk dengan keluarganya. Semua komunitas, semua teman-temannya, rekan kerja, dan juga keluarganya itu tiba-tiba semua diputus kontaknya gitu. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Oh lalu pada berpikir, oh mungkin si Joyce ini perlu waktu untuk sendirian, lagi capek, butuh healing sendiri begitu ya. Lalu mereka menunggu, membiarkan gitu, nggak apa-apa kita berikan waktu kepada si Joyce. Seminggu berlalu begitu ya, masih belum ada kabar. 2 minggu, 3 minggu, 5 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun saudara. Sampai teman-temannya itu semua lupa siapa si Joyce itu. Karena gak pernah kontak, gak pernah kedengeran kabarnya, gak pernah kelihatan. Nah, nama Joyce Carol Vincent ini baru muncul lagi beberapa lama setelah dia ditemukan meninggal di apartemennya. Jadi tubuh Joyce itu ditemukan meninggal, kemungkinan dia meninggal tuh di akhir tahun 2003, bulan November atau Desember, karena di rumahnya itu ditemukan banyak hadiah-hadiah Natal yang belum terbungkus. Dia meninggal tahun 2003, akhir tahun 2003, jenazahnya ditemukan bulan Januari 2006. Nah saudara, dalam kurun waktu 3 tahun itu, ketika polisi menemukan itu jasadnya sudah bentuknya tengkorak dengan televisi itu masih menyala. Dia meninggal itu di sofa.
Nah, kejadian ini menggemparkan publik pada waktu itu, kemudian diangkat jadi sebuah film tahun 2011, judulnya Dreams of a Life. Kemudian ada kata-kata di bawahnya, apakah ada seseorang yang akan merindukan saya, katanya. Jadi di dalam film ini si penulis berusaha untuk mencari gitu ya, siapa saja sebenarnya orang-orang yang kenal dengan Joyce Carol Vinson ini untuk tahu napak tilasnya. Kemudian dia juga mau bertanya gitu ya kepada teman-temannya, kepada saudaranya, saudara itu kakak adiknya, dia punya kakak adik 4 orang gitu ya. Dia tuh mau tanya gitu ya, masa dalam 3 tahun itu ketika dia putus kontak, kok bisa nggak ada orang itu ngunjungin dia begitu di flatnya. Kok bisa tetangganya itu yang tinggal di satu apartemen yang sama, yang penuh apartemen tapi nggak ada yang merasa kok ada bau yang lain gitu ya, bau yang aneh di apartemen, sampai bangkainya itu sudah jadi tengkorak. Nah, jadi ini memberi apa ya, pada waktu itu orang-orang sedih begitu ya mendengar berita ini. Kok bisa ya ada orang itu sampai nggak diketemukan, saking tidak ada yang peduli. Nah, saudara, walaupun ini cerita yang mengagetkan, cerita yang menggemparkan begitu ya, tapi rupanya kesendirian, acuh tak acuh, individual itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita gitu ya, di zaman yang sekarang. Orang merasa dunia itu udah terlalu sibuk, pajak udah naik gitu misalnya. Terus saya waktu di dalam kerjaan itu udah banyak gitu ya. Saya nggak punya waktu lagi, saya nggak punya tenaga lagi untuk berelasi dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, jangankan dengan sahabat saya, sama keluarga saya aja saya kadang keteteran gitu ya untuk bagi waktu. Jadi relasi itu dipandang sebagai sesuatu yang membebani kita. Terus bukan hanya itu, nilai dari relasi itu juga diturunkan, saudara. Kalau orang zaman dulu melihat, kalau tetangga itu saya kadang lihat di Instagram ya, oh zaman dulu tuh tetangga, kalau anaknya itu mau study tour, tetangga bisa kasih duit loh. Kalau tahu bapak emaknya nggak punya duit. Waduh, berarti mereka benar-benar segotong royong itu. Tapi sekarang kita ngeliat ya, satu rumah dengan rumah lain, walaupun bersebelahan, nggak tahu gitu ya, siapa yang tinggal di sebelah saya. Apa yang terjadi di sebelah saya gitu ya. Urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Terus kita juga mengkotak-kotakan relasi. Kira-kira nih ya dengan waktu saya yang terbatas ini, relasi mana yang paling menguntungkan buat saya? Yang kalau saya menjalin relasi dengan orang ini, kira-kira ya adalah keuntungan yang bisa saya dapatkan, entah itu lewat bisnis begitu ya, atau supaya mengisi waktu luang saya gitu misalnya ya, hobi saya. Jadi relasi itu nilainya turun menjadi sekedar apa kegunaannya di dalam hidup saya. Orang ini kalau ada sama saya, di hidup saya, ada gunanya nggak ya? Kalau saya berkumpul, bersahabat dengan orang ini, saya kenalan lebih dekat, lebih jauh dengan orang ini, itu buat saya untungnya apa ya? Nah, saudara, jadi relasi itu nilainya sekarang kecil sekali. Jadi orang merasa, aduh nggak usah lah relasi-relasi, pertemanan, persahabatan. Yang penting kita hidup masing-masing. Hidupnya enak, kita menikmati. Nah, saudara, dalam pengkhotbah yang kita baca hari ini, kita mau diingatkan bahwa relasi yaitu persahabatan itu adalah sebuah hal yang indah di dalam mata Tuhan dan layak untuk diperjuangkan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat relasi ini dalam banyak level kehidupan ya. Jadi kalau dalam khotbah, dalam pembacaan firman, ketika saya bicara soal persahabatan, yang saya maksud bukan hanya persahabatan antara dua orang teman gitu ya, teman kerja, teman bermain, teman olahraga, teman nongkrong gitu ya. Bukan hanya relasi persahabatan itu yang dimaksud. Tapi relasi suami istri itu juga termasuk dalam relasi persahabatan, saudara ya. Relasi orang tua dan anak itu juga termasuk salah satu relasi persahabatan. Antar rekan kerja, terlebih lagi yang perlu digarisbawahi tentu saja relasi di dalam keluarga Allah. Kita yang ada di sini satu sama lain itu adalah sahabat bagi teman-teman di kanan dan kiri kita. Jadi mari pada waktu kita belajar bersama-sama hari ini, kita jangan mengkotak-kotakan gitu ya. Oh ini relasinya hanya bisa untuk suami istri, saya kan masih single gitu ya. Oh ini relasi hanya bisa untuk teman gereja, nggak bisa untuk diterapkan di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam saudara gitu. Enggak, semua relasi di dalam hidup kita itu adalah sebuah hal yang indah di mata Tuhan, saudara. Dan semua-muanya itu layak untuk diperjuangkan. Jadi saudara nggak bisa bilang, keluarga yang akan saya perjuangkan, yang lain-lain gak perlu. Atau gereja yang akan saya perjuangkan, keluarga gak perlu. Gak bisa, saudara. Semuanya itu kita perlu perjuangkan. Dan memang banyak harga yang perlu kita bayar.
Nah, kenapa kita perlu memperjuangkan, Saudara? Nah, Salomo mengingatkan kita, memberikan kontras gitu ya kepada kita. Apa sih kontrasnya dari orang yang tidak punya sahabat? Kalau nggak punya sahabat, nggak punya teman itu namanya apa, Saudara? Sendirian gitu ya. Antisosial kalau orang bilang sekarang. Nah, di ayat 7 sampai 8 itu Salomo memberikan gambaran orang yang antisosial. Bagaimana hidupnya? Dia itu katanya hidup sendirian. Dia bilang tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, itu maksudnya tidak punya keluarga ya. Kemudian juga tidak punya teman, dibilang dia juga hidup hanya untuk bekerja. Dan dikatakan hidupnya hanya untuk mengejar kekayaan yang tidak pernah puas untuk dia dapatkan. Jadi bisa jadi memang dia sudah kaya, tapi dia tetap kerja mati-matian. Nah, Salomo bilang, itu untuk siapa memang kamu kerja mati-matian? Untuk siapa kamu itu berjerih payah? Nah, pertanyaannya memang nggak boleh, Saudara, kalau kita kerja untuk diri sendiri. Kita kerja untuk kita bisa menikmati hidup kita sendiri. Kita kerja untuk memberi makan diri sendiri, emang nggak boleh? Boleh, Saudara. Bahkan dikatakan kalau tidak bekerja tidak boleh makan begitu ya di dalam Alkitab. Nah, tapi Saudara, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita makan bagi diri kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu tuh pusatnya diri kita sendiri, pokoknya kita sendiri yang puas, kita yang dikenyangkan begitu ya, maka kita tidak bisa menemukan kepenuhan yang Tuhan ingin sediakan bagi kita di dalam hidup. Nah, Tuhan itu mau mengingatkan kita bahwa kepenuhan hidup di dalam Tuhan itu tidak bisa dilakukan di dalam hidup kita sendirian gitu ya. Tapi butuh komunitas, butuh pasangan, butuh keluarga, butuh relasi yang harus dipelihara. Nah, si pengkhotbah bilang begini di TB2 gitu ya, di terjemahan baru edisi 2 dikatakan orang itu perlu bertanya kalau untuk siapa ya aku itu berjerih payah dan menolak kesenangan. Nah, kalau di terjemahan bahasa Inggris saya itu lebih kasar ya Saudara, itu MSG the message ya, bukan micin maksudnya MSG itu ya. Nah, MSG itu bilang kenapa saya itu bekerja, maaf dalam tanda kutip, seperti anjing. Gak pernah bersenang-senang. Dan siapa yang peduli sama saya kalau saya bekerja sekeras itu? Saudara, kalau saudara bisa menjawab pertanyaan ini, untuk siapa aku bekerja bersusah payah, berjerih payah, menolak kesenangan? Kalau saudara bisa jawab, saya bekerja berjerih payah karena saya punya istri yang saya harus hidupi. Karena saya punya anak yang saya tahu kalau mau mengembangkan anak dengan maksimal itu butuh biaya yang besar. Karena saya tahu ada saudara-saudara saya yang membutuhkan saya, kalau saya nggak kerja, nanti kehidupan keluarga, kehidupan saudara saya itu bagaimana? Nah, Saudara, kalau saudara dalam bekerja kemudian bisa menjawab saya bisa bekerja itu untuk siapa, maka saudara adalah orang yang berbahagia. Walaupun bapak ibu begitu ya, bapak-bapak bekerja keras gitu ya, waktunya habis di kerjaan. Atau ibu-ibu yang wanita karir atau bekerja di rumah gitu ya, sebagai ibu rumah tangga. Walaupun waktu kita habis gitu ya, kadang tenaga habis, emosi terkuras. Tapi kalau saudara bisa jawab, saya bekerja untuk istri saya. Saya bekerja untuk orang tua saya. Saya bekerja untuk pasangan saya, anak saya, keluarga saya. Supaya mereka dapat penghidupan yang layak. Maka saudara itu adalah orang yang berbahagia ketika bekerja. Jadi bersyukurlah hari ini Bapak Ibu kalau punya jawaban untuk pertanyaan ini, engkau orang yang sangat berbahagia. Nah, tapi memang kita bukan hanya ditujukan untuk bekerja saja. Salomo bilang ada cara yang lebih baik di dalam hidup untuk kita bisa menikmati fullness of life, kehidupan yang seutuhnya di dalam Tuhan, yaitu hidup berdua lebih baik dari seorang diri. Nah, sekali lagi saya mau menekankan bahwa kata berdua itu tidak eksklusif untuk suami istri atau hanya untuk berdua orang gitu ya. Tapi kata berdua itu maksudnya banyakan, bukan sendirian gitu ya. Jadi bisa bertiga, berlima, bersepuluh. Kecuali dalam pernikahan suami istri ya berdua aja ya, jangan berlima ya. Bahaya. Nah, kenapa Salomo itu menjelaskan demikian. Katanya berdua lebih baik dari seorang diri. Nah, saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu. Betul nggak berdua itu lebih baik dari seorang diri? Bertiga itu lebih baik dari seorang diri. Bersepuluh itu lebih baik dari seorang diri. Nah, saudara, saya mau bilang sering kali saudara, berdua itu lebih ribet daripada seorang diri. Betul nggak? Coba jujur. Kenapa? Kalau dua orang itu cara pikirnya ada dua, saudara ya. Mau ngambil keputusan, kalau kita sendiri
Kita salah, ya udah kita tanggung sendiri begitu ya. Tapi kalau udah berdua, minimal kita harus mikir nih kalau saya salah, ini yang nanggung tuh berdua begitu ya. Ngambil keputusan juga nggak segampang itu, nggak secepat itu. Kita harus gimana caranya supaya kita ini satu jalan, satu suara. Waduh, ribet banget. Nah, contoh paling gampangnya misalnya di dalam kehidupan suami istri gitu ya. Ada dua cara berbeda mendidik anak gitu ya. Yang satu boleh, lo satu nggak boleh. Nah ini nanti ikut GKGW ya Bapak Ibu ya kalau masih begitu ya. Nanti bulan April sampai Oktober ikut GKGW supaya apa? Supaya cara pandangnya mendidik anak jadi satu gitu ya. Jangan berdua-berdua nanti pisah-pisah. Kemudian juga paling gampang misalnya ada dua cara pandang tentang kebersihan. Nah suami merasa kalau baju itu baru dipakai sekali, dipakai keluar, masih bersih itu, masih bisa digantung, bisa dipakai lagi. Walaupun nanti dia lupa pakainya. Tapi menurut istri, menurut perempuan, baju itu kalau udah keluar dari lemari, udah dipakai keluar, itu udah kotor, udah harus masuk baju kotor. Jadi ribut lah soal kebersihan, standar kebersihan. Ada standar keuangan, standar kesuksesan. Jadi banyak sekali hal-hal kalau kita berdua itu lebih susah saudara ya, daripada seorang diri, itu perlu kita akui. Nah tapi Salomo di sini memang tidak menuliskan berdua itu lebih gampang daripada seorang diri. Tapi dia tulis berdua itu lebih baik. Nah kalau kita bicara soal lebih baik, maka dalam pemikiran kita baik itu adalah sejalan, selurus, tidak berantem, menggembirakan, menyukacitakan begitu ya. Tapi baik itu belum tentu tidak ribet saudara ya. Nah itu dia. Baik itu belum tentu tidak berantem. Baik itu belum tentu itu nggak kontok-kontokan gitu ya. Nah, kenapa berdua itu lebih baik dari seorang diri? Salomo mengatakan karena memang di dalam kodratnya kita itu diciptakan untuk tidak sendirian. Dikatakan Kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi Tuhan juga sudah tahu dari awal bahwa kita sebagai manusia kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan komunitas. Bukan hanya soal keluarga, tapi juga komunitas lain di dalam hidup kita. Jadi saudara Tuhan itu memberikan kita dua lebih baik dari satu, bukan karena dia itu nggak sayang kita. Bukan karena, oh hidup kamu kurang susah deh, jadi kamu nikah aja deh, jadi berdua biar lebih ribet hidupnya gitu ya. Bukan saudara, justru Tuhan itu memberikan lembaga pernikahan, lembaga komunitas, keluarga Allah gitu ya. Ada hobi yang bisa dinikmati bersama. Supaya apa? Karena Tuhan tahu ada kesenangan di dalam berdua, bertiga, berlima, bersepuluh itu. Ada kenikmatan hidup yang hanya kita bisa dapatkan kalau kita berkomunitas saudara. Jadi kalau kita merasa saya itu di gereja hanya datang hari Minggu menonton pulang saudara. Nah saudara belum menikmati keindahan komunitas yang Tuhan itu siapkan bagi kita. Nah keindahan apa yang Tuhan itu mau berikan bagi kita? Yang pertama berdua itu lebih baik karena ada produktivitas, ada hasil yang lebih banyak daripada kita bekerja sendirian. Nah ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita, sekali lagi saya katakan. Misalnya dalam rumah tangga, pekerjaan rumah paling gampang ya. Kalau satu orang beres-beres dari pagi sampai malam, besok pagi sampai malam lagi gitu. Waduh banyak waktu terbuang begitu ya. Tapi kalau kita bagi tugas, oh saya nyuci, kamu ngepel. Waktu saya cuci baju, kamu jaga anak, saya nyetrika, kamu jaga anak. Nah itu kita ada koordinasi. Hasil tuh lebih banyak, lebih cepat selesai. Atau misalkan, oh saya istri masak, suami bagian apa? Menghabiskan makanan. Nah walaupun itu kerjasamanya kurang adil, tapi itu kerjasama juga ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ada hasil yang lebih banyak yang kita berikan ketika kita itu bekerja bersama-sama. Terus juga berlaku juga di dalam pekerjaan misalnya. Kalau kita bisnis, kita punya toko gitu ya. Awal-awal kita bisa kerjain sendiri gitu ya, one man show. Saya yang cari supplier, saya yang cari konsumen, saya yang jadi admin Shopee, admin Tokopedia, saya yang packagingnya, yang bikin, saya yang kirim gitu ya. Tapi kalau bisnis itu mau besar, saudara, maka mau nggak mau kita harus belajar bersama-sama dengan orang lain. Harus hire orang yang lebih tahu, hire orang yang bisa menolong kita. Nah tapi profitnya kan jadi dibagi gitu ya. Benar, profitnya jadi dibagi, keuntungan dibagi. Tapi hasil lebih banyak daripada kamu bekerja sendirian. Nah menarik ya, jadi berdua lebih baik ini banyak aspek yang memang Tuhan itu sediakan keindahan-keindahannya di dalam hidup kita.
Dan paling khusus memang adalah di dalam komunitas gereja, komunitas rohani, komunitas spiritual. Saudara, kalau di dalam gereja, di dalam pelayanan, itu yang mengerjakan itu hanya hamba Tuhan. Hanya penatua yang memikirkan pelayanan. Hanya majelis yang rapat, yang bikin program-program dan segala macam. Maka saudara, apakah itu gereja bisa maju? Bisa jawabannya. Tapi sedikit-sedikit saudara. Pelan-pelan sekali tersendat-sendat. Tapi saudara, kalau kita punya kerinduan yang sama. Oke, ini keluarga saya. Kalau namanya keluarga, berarti kita apa? Rela korban gitu ya. Kita memperhatikan kesejahteraan satu sama lain. Saya mau gitu ya, pelayanan di dalam gereja. Saya mau punya tempat di dalam komunitas. Kalau semua bergerak bersama-sama saudara, maka ada lebih banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita kerjakan. Sekarang kita melihat ya, di dalam gereja kita banyak program, banyak komisi, banyak pelayanan, banyak pertemuan, banyak seminar gitu ya. Tapi yang kita lihat jadi panitia orangnya Pak Antonius lagi, Pak Antonius di gereja mulu gitu ya. Nih Pak Ivan lagi begitu ya. Nah jadi orangnya kok, Pak jangan tersinggung Pak ya, saya cuma kepikiran karena lihat Bapak di situ ya. Bukan berarti nggak boleh ke gereja Pak. Nah jadi kita lihat ya, orangnya sedikit sekali saudara. Nah saya pikir aduh kok sedikit sekali orangnya, kalau mau cari panitia juga susah sekali. Mau cari pelayanan susah, aduh sedikit sekali orangnya. Terus saya pikir, loh kok sedikit ya orangnya ya? Orang jemaatnya 500 kok, sedikitnya tuh dari mana ya? Nah berarti saudara ada yang timpang, ada yang pincang. Ada yang belum memberikan diri untuk melayani. Nah saudara-saudara pada pagi hari ini, kalau Tuhan gerakkan kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, jajaki pelayanan yang ada di dalam gereja. Bukan karena kita mau bikin gereja lebih besar gitu ya, bikin jemaat lebih banyak, bukan. Untuk pertumbuhan kerohanian Anda sendiri. Karena di dalam aspek pertumbuhan rohani Anda perlu pelayanan. Dan di dalam pelayanan Anda perlu berkomunitas. Dan disitulah kunci salah satu pertumbuhan kerohanian kita. Nah saudara, berdua lebih baik dari seorang diri juga terjadi karena ada keamanan dan kekuatan yang lebih besar bagi kita. Nah di ayatnya yang ke-9 sampai 12 itu Salomo memberikan gambaran tentang seseorang yang melakukan perjalanan. Kalau orang melakukan perjalanan pada zaman itu saudara tidak pakai mobil, jalan kaki atau naik unta. Kalau dia pergi sendiri itu dia pertama rentan kedinginan karena suhu di sana jaket belum tebal, belum ada long john gitu ya, belum ada jaket puffer gitu ya. Jadi kalau mereka mau pergi lewat padang gurun itu cara menghangatkan dirinya adalah tidurnya berdua-berdua. Tidurnya bersama-sama, saling punggung-punggungan atau berpelukan saudara ya. Jadi ini konteksnya memang beda ya dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kita pergi bersama-sama 500 orang saling berpelukan, waduh nanti suami istrinya bisa ngamuk kanan kirinya. Nah tapi pada waktu itu memang tidak ada cara lain untuk menangkal kedinginan kecuali harus bersama-sama. Kemudian juga kalau kamu pergi sendirian pada zaman itu, rawan jatuh ke jurang, jatuh ke lubang, dan rawan kena perampok. Dan kalau kamu sendirian, kamu jatuh ke lubang, kamu kena perampok, maka 99% cilakalah. Kamu pasti sudah rest in peace gitu ya, tidak mungkin kembali. Jadi orang Yahudi pada waktu itu tahu kalau bersama-sama, kalau pergi itu harus ajak orang, harus punya komunitas. Jadi orang Yahudi itu saudara punya kepekaan yang tinggi dan juga nilai yang tinggi tentang pertemanan, tentang persahabatan. Ada sebuah quotes Yahudi itu mengatakan gini, kalau seseorang di dalam hidup itu tidak punya sahabat, itu seperti orang punya tangan kiri tapi tidak punya tangan kanan. Nah maksudnya apa? Artinya berarti kan tidak sempurna ya. Kan kalau sempurna harusnya ada dua. Artinya ada dalam tanda kutip hidupnya cacat. Hidupnya kurang baik gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara di dalam hidup itu tidak punya sahabat untuk berbagi. Sekali lagi sahabat itu bukan hanya pertemanan tapi juga bisa keluarga, komunitas. Kalau tidak punya teman untuk berbagi hidup, tidak punya sahabat yang sungguh-sungguh gitu ya untuk kita bisa berbagi, maka saudara itu sekarang adalah hanya punya tangan kiri saudara. Tangan kanannya ada di mana? Nah saudara, kalau kita punya tangan kiri dan tangan kanan, maka kita akan lebih tahan menghadapi musuh. Dan ini juga berguna sekali di dalam perjalanan kerohanian kita. Kita tahu perjalanan rohani itu kan seumur hidup ya.
Dan kita tahu kalau seumur hidup itu kita jatuh bangun. Kalau kita punya cuma tangan kiri saja, maka kalau kita jatuh, kita diserang dalam tanda kutip oleh iblis, kita lemah iman di dalam pergumulan, maka kita susah bangkitnya. Maka kita susah untuk jalan lagi. Karena itu saudara, berdua lebih baik dari seorang diri ini, Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup, bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk membantu kita di dalam segala perjalanan yang perlu kita tempuh di dalam kehidupan. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang nenek itu mau pergi ke satu tempat, dia naik bus. Nah, dia naik bus itu dengan kondisi dia bawa tas ransel, dia bawa tas jinjing begitu ya, isi belanjaan, waduh penuh tangannya. Satu lagi dia bawa ayam saudara bersama dengan kandang-kandangnya. Nah, terus dia waktu mau naik bus, kira-kira kalau saudara jadi penumpang di dalam bus itu, kira-kira apa yang saudara pikirkan kalau melihat si nenek yang barang bawaannya banyak, bawa ayam lagi? Nah, saya cuma kepikiran satu, saya akan berdoa dengan kencang, Tuhan semoga jangan duduk di sebelah saya. Wah, gitu ya saudara ya. Jangan sampai duduk-duduk di sebelah saya nih. Aduh, nanti ayamnya gimana, nanti juga tempatnya gimana, nanti nggak cukup saya tempat duduk saya. Wah, saya kira semua yang ada di bus itu juga punya pikiran yang sama ya. Aduh, jangan duduk sebelah saya, jangan duduk di sebelah saya gitu ya. Terus dia lihat-lihat si nenek ini, kok nggak ada yang kosong gitu. Semuanya terisi. Ternyata ada satu gitu kosong. Duduk di sebelah seorang gadis muda. Karena benar si nenek ini datang dengan semua barang bawaannya, kemudian dia duduk gitu ya. Dengan barang bawaannya begitu banyak, mau tidak mau, akhirnya si gadis ini tergencet gitu ya, saudara, karena bawaan-bawaannya juga diangkat. Nah, namanya juga ini naik bus gitu ya. Terus kalau busnya bukan bus yang baik gitu, tapi bus bagong. Pernah dengar bus bagong, saudara? Jadi dulu waktu teman saya pelayanan itu ke sebuah desa, dia naiknya tuh bus bagong. Bus bagong itu busnya nggak ada AC-nya, pakai jendela, kadang jendelanya lubang doang lagi ya, udah kosong, udah kotor, terus benar-benar semua orang tuh di situ ada bawa sayur, bawa ikan gitu segala macam. Terus supirnya juga ugal-ugalan. Nah, itu namanya bus bagong, saudara. Nah, si nenek ini naik bus bagong nih. Dengan supir yang ugal-ugalan, tiap kali si supirnya belok kiri gitu, si nenek itu ikut ke kiri. Belok kanan dia ikut ke kanan. Jadi si gadis ini makin kegencet gitu ya, tiap kali si nenek ini ke kanan apa ke kiri gitu ya. Terus juga namanya ayam ya, masa disuruh diem. Nah, ayamnya ini bau gitu ya, udah bau berisik lagi. Waduh, terus ada seorang bapak-bapak di belakang itu lihat si gadis ini kasihan begitu. Terus dia tegur gadisnya, bukan tegur neneknya malah. Dia tegur gadisnya, dia bilang, kenapa kamu kok nggak ngomong sih sama si nenek, kasih tahu dong, kan kalian bayarnya sama gitu ya. Si neneknya walaupun tempatnya lebih bayarnya tetap sama. Kasih tahu bahwa itu mengganggu, bahwa tolong kasih jarak, tolong kasih space, tolong ayamnya diminggirin gitu ya. Nah, terus si gadis ini bilang kepada si bapak, Pak, saya itu naik bus ini cuma tinggal sebentar lagi. Saya sebentar lagi tuh akan turun tuh halte saya di depan. Kesusahan ini tuh cuma sementara. Lalu kenapa saya harus mempermasalahkan sesuatu yang kecil yang sementara ini kalau sebentar lagi itu saya akan turun. Nah, saudara, saya bukan mau mengajarkan kepada kita, oh kalau kita digencet orang, kalau kita dihina orang, kalau kita digebukin orang, kita harus menerima dengan lapang dada, bukan, saudara. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan kita dalam sudut pandang si gadis ini. Yaitu kita yang ada di sini sekarang sama-sama sebagai keluarga Allah, bersama dengan pasangan kita mungkin, bersama dengan anak, itu adalah sama-sama di dalam satu bus yang sama, saudara. Pasangan di kanan kita atau di kiri kita itulah teman satu bus kita, teman satu bangku begitu ya. Dan kadang sebagai teman satu bangku, mungkin dia membawa sesuatu yang tidak mengenakan. Dia membawa trauma-trauma, luka-luka batin yang membuat kita akhirnya tergencet. Kita juga tersakiti di dalam relasi kita bersama dengan dia. Nah, tapi kita perlu ingat saudara, kalau teman bis kita ini, kalau namanya bus, itu sebentar lagi kita akan turun. Turunnya kapan? Gak ada yang tahu. Bisa jadi saya turun duluan, bisa jadi pasangan kita turun duluan, teman di sebelah kiri kita turun duluan, kan kita turun duluan gitu ya saudara. Jadi walaupun kita di dalam bis yang sama, tapi halte kita itu beda-beda. Kalau kita punya kesempatan, selagi kita ada kesempatan, pasangan kita bersama dengan kita, rekan kerja kita bersama dengan kita, rekan pelayanan kita hari ini bersama-sama dengan kita, semua yang ada kita di sini adalah sahabat satu sama lain.
selagi ada kesempatan kita lagi di bis yang sama, sebelum turun gitu ya, belum ada yang turun satu sama lain, ayo pergunakan waktu dengan baik. Kadang ada waktu, ada tenaga, ada air mata yang harus dikeluarkan untuk kita itu memilih untuk berdua daripada seorang diri. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu pernah berkata bahwa adalah hal yang sangat mudah bagi setiap kita untuk melihat persekutuan dengan keluarga Allah itu sebagai oh, sebagai anugerah dari Allah yang kapan aja tuh bisa diambil begitu ya. Kita seringkali lupa bahwa persekutuan orang percaya itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Kita merasa nanti minggu depan juga ketemu lagi, nanti besok juga ketemu lagi gitu ya. Nanti kalau bangun pagi juga ketemu lagi sama si dia, ketemu lagi sama anak saya. Nah, Saudara, persekutuan dengan keluarga Allah, yaitu sesama semua orang percaya, itu anugerah. Nah, kalau kita bilang anugerah, artinya ada banyak juga orang itu nggak mendapatkan. Ada orang yang sakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kita di dalam komunitas. Mau berkomunitas, mau persekutuan, mau, tapi nggak bisa. Tidak punya tenaga. Ada orang yang bisa persekutuan, bisa komunitas, tubuh sehat bisa, tapi nggak punya waktu gitu ya. Waktunya habis di luar, waktunya habis di jalan. Ada orang pengen sekali datang persekutuan ke gereja, nggak bisa. Kenapa? Karena takut dianiaya oleh keluarga. Karena takut dianiaya oleh orang yang tidak seiman. Nah, Saudara, jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat yang sama bersama-sama dengan saya hari ini ya. Kita lihat kanan kiri pelayanan paduan suara pelayanan bersama-sama, jangan anggap remeh gitu ya. Kehadiran teman di kanan kiri kita, satu bis ini. Karena kapan saja itu bisa diambil, kapan saja dia bisa turun. Nah, sebelum dia turun, mau nggak kamu kerjakan bagian kamu dengan baik? Nah, Saudara, pada waktu akhir tahun lalu itu kakek saya meninggal ya. Nah, terus saya tuh nggak terlalu dekat sama kakek saya. Nah, yang lebih rajin untuk telepon itu adik saya. Adik saya tuh di luar kota, jadi dia tuh dia bilang dia tuh selalu telepon yang namanya kakek saya tuh masih muda sih ya, 70-an, hampir mau 80. Tapi dia susah sekali untuk pegang HP, susah sekali untuk maksudnya telepon, WA segala macam tuh dia susah. Jadi dia cuma bisa angkat telepon aja kadang, kalau WA tuh seperlunya karena susah ngetiknya. Nah, adik saya tuh suatu kali tuh dia telepon gitu sama kakek saya, sama nenek saya untuk ngobrol. Nah, tapi kalau telepon sehari nggak diangkat, 2 hari nggak diangkat. Ya udah deh, nanti lagi teleponnya begitu ya. Terus minggu depannya tuh dia mau telepon, dia udah pas mau telepon, terus dia merasa dia baru pulang kerja. Dia kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Waktu dia pulang tuh dia udah capek gitu, dia bilang, aduh capek, mungkin besok aja deh, lain kali aja saya telepon lagi, mungkin minggu depan saya masih punya waktu, kalau sekarang saya capek nih gitu. Nah, Saudara, ternyata beberapa waktu setelah dia tidak telepon itu nggak nyampe seminggu gitu ya, kakek saya tuh masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, terus habis itu beberapa lama radiasi, setelah radiasi itu dia sakit kanker ya. Terus habis itu langsung tiba-tiba itu tidak sadarkan diri, Saudara. Jadi waktu kita bilang, kita mau telepon gitu ya. Udah nggak bisa, mau telepon gimana? Orang udah tergeletak, orang udah nggak sadar gitu ya. Terus waktu kakek saya meninggal tuh adik saya bilang ke saya, aduh Ci, saya tuh menyesal. Kenapa hari itu tuh saya nggak telepon? Padahal saya tuh dalam hati udah bilang, aduh saya mau telepon deh hari ini nanti pulang kerja. Tapi karena saya capek, saya bilang saya nggak telepon. Ternyata kakek saya meninggal. Saudara, ada kesempatan-kesempatan dalam hidup ketika Tuhan itu ingatkan kita, misalkan ingatkan satu orang, oh saya udah lama nih nggak hubungin orang ini. Oh saya udah lama nih nggak komunikasi dengan dia gitu ya. Kalau Tuhan ingatkan saudara jangan keraskan hati, langsung hubungi. Karena bisa jadi memang pada waktu itu Tuhan ingin pakai saudara menjadi sahabat bagi orang itu. Nah, Saudara, waktu kita lihat berdua lebih baik dari seorang diri, berdua lebih baik dari seorang diri. Kita lihat ada kegunaannya, ada produktivitas, ada perlindungan, ada keamanan gitu ya. Jadi kok sepertinya saya mengkhotbahkan pokoknya berdua lebih baik karena apa? Karena banyak gunanya buat saya gitu ya. Buat keamanan saya, buat produktivitas saya, buat perlindungan saya di dalam perjalanan rohani. Nah, Saudara, tapi kita juga ingat, ketika kita berelasi dengan orang, itu bukan hanya saya yang dilindungi, saya yang dikuatkan, tapi jadilah terlebih dahulu sahabat bagi orang lain. Bukalah dirimu terlebih dahulu kepada orang lain. Berikanlah waktumu terlebih dahulu kepada orang lain. Kenapa, Saudara? Karena banyak orang mungkin yang membutuhkan kehadiran kita sekarang,
yang mereka nggak bilang. Nggak bisa mereka tiba-tiba datang, "Saya mau dong cerita sama kamu." Nggak. Hanya dengan pertanyaan, hanya dengan salaman, hanya dengan sentuhan, hanya dengan waktu 5-10 menit saudara, jadilah saudara sahabat yang baik bagi orang lain. Sama seperti Yesus itu juga rela jadi sahabat kita. Ketika kita masih berdosa, dia nggak tunggu kita begitu. Nggak tunggu nanti kamu nggak berdosa dulu. Nanti saya tunggu kamu lebih baik dulu. Saya tunggu kamu pelayanan dulu, lebih banyak pelayanan dulu baru saya mau bersahabat dengan kamu. Wah, maka kita akan melewatkan banyak momen-momen. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu masih berdosa, aku itu menjadi sahabat bagi kamu. Aku menemani perjalanan kamu. Aku melindungi kamu dari mara bahaya. Aku itu sahabat kamu, kata Tuhan. Nah, saudara, jadilah sahabat yang baik bagi pasangan kita. Sahabat yang baik bagi anak-anak kita, bagi saudara kita. Sahabat yang baik terutama bersama dengan rekan-rekan pelayanan komunitas kita di dalam keluarga Allah. Karena waktu yang Tuhan berikan itu tinggal sedikit lagi. Siapa yang turun duluan kita nggak tahu. Selagi kita punya kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik. Saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan itu menyayangi kami, sehingga Tuhan memberikan banyak orang untuk boleh bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan spiritual kami. Tuhan, bantu kami kalau dari kami merasa kami kesepian, kami tidak punya sahabat spiritual yang baik. Tuhan, hari ini tunjukkan kepada kami, berikan kerinduan kepada kami, berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh menemukan sahabat perjalanan untuk bersama-sama mengikut Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang hari ini kami diingatkan akan nama-nama orang yang sudah lama tidak kami kontak, tidak kami kunjungi, tidak kami lawat, Bapak berikan kami kepekaan, Bapak berikan kami tenaga, waktu dan kerelaan hati untuk berkomunikasi dengan orang itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap keluarga kami, buat pasangan kami, terutama juga untuk komunitas kami di gereja Hosana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.